Halo, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang ada di Indonesia. Selamat sore, selamat sahabat ya buat yang ada di Amerika menjelang tutup sahabat di sana. Puji Tuhan hari ini hari Minggu di Indonesia tanggal 4 ya. Kita dikumpulkan lagi untuk melanjutkan pelajaran eh, country living yang sudah kita mulai kemarin, pertemuan yang pertama dan saat ini adalah pertemuan kedua. Dan kita lihat bagaimana eh, panggilan Tuhan melalui pelajaran ini kepada kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, patutlah Engkau dipuji dan dimuliakan. Kami datang pagi hari ini mengucap syukur banyak terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami untuk sama-sama mau belajar, dan biarlah kami dipenuhi kuasa Roh Kudus untuk mengerti kebenaran-Mu yang sejati, dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar bagi setiap ketidakmengertian kami, adalah Tuhan yang selalu menjawab apa yang kami butuhkan untuk pertumbuhan iman kami. Memberkati masing-masing kami saat ini semua ya Tuhan. Biarlah kerinduan untuk belajar selalu ditumbuhkan oleh Tuhan, dan kami boleh lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah kiranya jaringan internet Tuhan berkati juga agar kami boleh melaksanakan Bible study ini dengan baik dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di section 1 ini atau bab 1 kita ini sudah belajar kemarin ya. Ada 3 subjudul ya. Dan panggilan untuk meninggalkan kota. Oke, kita akan review apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, dan kebetulan di section 1 ini tidak terlalu banyak ya. Halamannya cuma ada sekitar 7 halaman. Kemarin, saudara-saudara, kita sudah bahas salah satu subjudul ini adalah bahaya hidup di kota. Dan kalau kita lihat dari kutipan ini, dijelaskan bahwa tidak banyak orang-orang yang menyadari ya bahwa betapa pentingnya semua hal-hal ya yang menghambat kerohanian kita itu ya dihindari. Jadi ada banyak aspek atau faktor-faktor yang membuat sebenarnya kerohanian kita yang sedang dalam pertumbuhan itu terhambat. Ya. Dan dikatakan Sister White tulis di sini kurangnya, sedikitnya orang yang menyadari betapa pentingnya menghindar dari hal-hal ini. Lalu dikatakan juga dalam konteks lingkungan, ya, sedikit yang menjadikan kesejahteraan rohani mereka sebagai pertimbangan pertama. Yang memprioritaskan kesejahteraan rohani itu sebagai hal yang utama itu dikatakan tidak banyak. Ya. Artinya betapa pentingnya ketika kita memposisikan diri kita di dalam hal mengutamakan bagaimana ya supaya kerohanian saya bertumbuh untuk jadi lebih baik, saya jadi lebih dekat dengan Tuhan. Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana faktor-faktor kehidupan di dalam kota yang menghambat itu. Di masa lalu ada banyak pengalaman yang sempat kami sendiri alami ketika membawa kendaraan di pasar. Ya. Di dalam keadaan yang berdesak-desakan seperti itu, ya, lalu kita sudah menjalankan mobil dengan pelan agar jangan sampai menyentuh orang, ya.
Tetapi ada saja kejadian ya, waktu maju sedikit, kena sedikit di kendaraan orang lain, lalu ada peristiwa yang lain di mana kendaraan orang lain nyerempet kita dalam keadaan sempit seperti itu. Dan mereka yang nyerempet kita, mereka yang mepet ke kendaraan kita, mereka juga yang marah kepada kita. Dan waktu saya coba bicara baik-baik dan menjelaskan bahwa Bapak yang nyerempet saya bukan saya, kenapa Bapak yang marah-marah, nadanya lebih tinggi, ya. Dan semakin intens kata-kata yang keluar dari mulutnya, saya secara pribadi terpancing. Akhirnya saya juga mengeluarkan nada yang tinggi. Saudara-saudara, ini salah satu contoh di mana betapa sulitnya kita mau menyangkal diri, ya, dalam situasi kota yang tidak kondusif, ya. Dikatakan juga di sini ada banyak orang-orang berpikir, ya, dan memang kenyataannya seperti itu juga, bahwa pindah dari desa-desa untuk pergi ke kota karena di sana lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan. Sebagian orang berpikir bahwa pendidikan atau sekolah-sekolah di kota itu lebih baik, ya, sehingga banyak orang pindah ke kota-kota. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara, kalau kita lihat kutipan Sister White, anak-anak yang tidak memiliki kegiatan di luar sekolah, mereka mendapatkan pendidikan jalanan. Ya, dari siapa? Rekan-rekan mereka yang jahat. Mereka memperoleh kebiasaan malas dan pemborosan. Orang tua melihat semua ini, ya. Jadi panorama ini, ya, pemandangan ini, orang tua lihat gitu loh. Mereka sadar bahwa ini yang sedang terjadi. Gitu. Tetapi apa? Membutuhkan pengorbanan untuk memperbaiki kesalahan, ya. Dan kalau ada yang tergerak untuk melakukan perubahan-perubahan, sudah lihat ini hal-hal yang tidak baik, harus dilakukan perubahan, minta pertolongan Tuhan, kita harus cari solusi yang terbaik apa? Itu adalah positif. Tetapi yang parah, kalau kita lihat di sini kutipan, mereka tinggal di tempat mereka, artinya tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya menyaksikan bahwa situasi ini yang sedang terjadi. Tapi sebenarnya mereka tidak berbuat apa-apa. Dan terus sampai setan memperoleh kendali penuh terhadap anak-anak mereka. Saudara, ini adalah satu fenomena yang sedang berlangsung saat ini. Dan tidak bisa disangkal. Ya. Saudara-saudara, Sister White menghimbau, lebih baik korbankan segala pertimbangan duniawi daripada merusak jiwa-jiwa berharga yang dititipkan kepada kita. Ini adalah tugas saudara dan saya untuk memutuskan setiap pengaruh untuk menghentikan setiap kebiasaan buruk. Ada tanggung jawab yang besar di sini, saudara-saudara. Ya, untuk apa? Memisahkan setiap ikatan yang membuat komitmen hatimu dan keluarga kepada Tuhan menjadi kendor dan longgar. Tadi di pembukaan di atas itu, ya, yang dimaksud ini banyak faktor-faktor yang tidak mendukung bagaimana kerohanian kita supaya bertumbuh, ya. Dan hal-hal ini Sister White lihat dan dia memberikan amaran kepada kita, ya, khususnya juga melalui pelajaran country living ini, ya, amaran-amaran yang banyak, penglihatan-penglihatan yang Sister White alami, boleh kita simak di sini. Dan dengan pertolongan Tuhan kiranya kita bisa berjalan sesuai dengan firman yang sudah kita baca ini, ya, dan kita pelajari. Carilah tempat tersendiri di mana anak-anakmu akan sejauh mungkin terlindung dari godaan, dan di sana melatih dan mendidik mereka untuk hal-hal yang berguna. Ya, memang saudara-saudara, saya melihat cucu saya ada dua yang dari kecil lahir bersama-sama dengan kami dan tinggal di kebun, dan walaupun sudah berapa tahun ini kembali ke kota, mereka kembali ke orang tua mereka dan sekolah, ya.
Tetapi apa yang puji Tuhan sempat kami tanamkan waktu dia dari kecil sampai besar, kita tinggal di country living, ya, pendidikan-pendidikan eh, apa namanya yang kita pelajari dari buku country living pun dari kebenaran firman Tuhan kita coba terapkan kepada anak ini, dan sampai saat ini terlihat saudara, ya, apa yang pernah anak ini alami, dia lebih senang, ya, kepada hal-hal alami. Dia senang dengan alam, dia senang dengan binatang, apapun binatang dia senang, saudara-saudara. Ya, dan kadang-kadang terjadi pertengkaran antara saya dan omanya karena kita harus teriak-teriak untuk melarang. Saudara, ada di sini lisard yang kecil itu, yang bahasa Manado kita bilang apa, caca bingkarung itu. Dia suka sekali tangkap itu. Sementara omanya geli kalau lihat hal itu. Dan dia tangkap untuk bermain-main sejenak, lalu dia lepaskan lagi. Dan ada banyak hal yang seperti itu. Dan dia senang tumbuh-tumbuhan, dia senang makan buah, ya, dibandingkan kalau ditawarin bakso, mau makan bakso nggak suka, nasi goreng tidak suka dia. Tapi kalau dikasih buah, saudara, biar satu karung habis, ya. Ini salah satu hal yang kami alami, yang kami lihat bahwa ternyata pendidikan yang dilakukan di country living itu akan membentuk anak-anak ini, ya, di dalam kecenderungan yang lebih positif. Itu yang kita lihat, ya. Dan selama ada di country living, di mana hiruk pikuk kota tidak kita alami, kita hanya berbaur dengan alam sekitar. Terkadang kalau hari Minggu pagi saya ajak mereka jalan-jalan untuk melintasi kebun-kebun orang, melihat pemandangan dari bukit yang tinggi, dan mereka sangat terkesan, anak-anak ini. Dan saya percaya di usia-usia mereka itu, ketika melihat hal-hal ini, mereka sangat terbentuk sekali memorinya, ya, untuk lebih cenderung suka kepada alam. Dan puji Tuhan, dan inilah yang juga kami temukan dari kutipan-kutipan Sister White, ya. Nabi Yeskiel menyebutkan penyebab yang menyebabkan dosa dan kehancuran Sodom yaitu kebanggaan diri, kelimpahan makanan, ya, dan dari dua hal ini artinya, dari satu hal ini, kelimpahan makanan ini artinya tidak ada kekhawatiran, ya. Dan oleh karena tidak ada kekhawatiran, bermalas-malasan ada di dalam diri mereka. Ya, semua ada, saudara. Semua ada, tidak perlu khawatir. Jadi hal-hal seperti inilah yang tabiat yang terbentuk, ya. Dan sikap-sikap ini ada di dalam diri anak-anak mereka. Ia juga tidak mengulurkan tangan kepada orang miskin yang membutuhkan, nggak peduli dengan orang lain. Semua yang ingin lolos dari malapetaka Sodom harus menghindari jejak yang membawa penghakiman Tuhan atas kota yang jahat. Artinya, saudara-saudara, apakah jalan-jalan yang sudah kita baca, yang sudah kita lihat, jalan-jalan yang tidak menuntun kita kepada kerohanian yang bertumbuh, ya, indah di mata Tuhan, ya, akan kita tempuh? Atau sebaliknya, dengan amaran yang sudah kita terima ini, kita mau melihat panggilan Tuhan untuk datang kepada ini loh kebenaran, ya, seperti itu. Baik, saudara, sebelum kepada subjudul berikut, ada yang mau tambahkan, saudara-saudara, dari apa yang sudah kita pelajari kemarin? Mungkin ada yang saya lewatkan di review ini. Silakan. Baik, kalau belum ada kita lanjut, ya. Silakan, ya, kalau ada pendapat, Anda masukkan. Saya dipotong, silakan, tidak ada masalah, ya. Kehidupan kota bukan rancangan Tuhan. Nah, kita dapat lagi statement-statement yang menguatkan, ya. Kita tahu, saudara-saudara, di kota ini, ya, segala sesuatu terjadi. Bahkan Sister White, kalaupun Sister White tidak tulis seperti ini, kita juga sudah lihat secara nyata, ya.
Kejahatan terus meningkat setiap hari. Ya. Saudara, kalau di sosial media ada grup-grup tentang kriminalitas, ya, dan kita lihat di sana setiap hari ada peristiwa kejahatan, ya, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, ya. Kita lihat beberapa bulan yang lalu di Manado, khususnya di Umbi, di Interchange itu, orang bunuh diri, ya. Di dalam kurun waktu 1 tahun itu ada 4 korban yang lompat dari jembatan, ya. Ada juga yang gantung diri. Jadi banyak sekali hal-hal ini terjadi yang sebelumnya tidak seintens yang akhir-akhir ini, saudara-saudara. Setiap hari tercatat kekerasan, ya, dan apa dikatakan kejahatan yang tidak terduga. Ada banyak sekali modus-modus, ya, kejahatan yang terjadi saat ini. Dan saudara-saudara tahu itu yang sering melihat berita-berita yang viral, ya, di sosial media atau di apa namanya TV, ya, itu kejahatannya memang luar biasa. Dan ini tidak bisa disangkal. Tahun berapa Sister White tulis kutipan ini, saudara-saudara? Tahun berapa? Ya, kehidupan di kota-kota adalah kepalsuan dan penipuan. Itu benar terjadi. Ya, hasrat kuat untuk mendapatkan uang. Ya, ini loh pusaran kepalsuan dan penipuannya. Hasrat kuat untuk mendapatkan uang, pusaran kegembiraan dan pencarian kesenangan, kehausan akan tampilan menarik, ya. Lalu kemewahan dan kehidupan berfoya-foya, semua adalah kekuatan dengan tekanan besar umat manusia. Jadi tren yang ada membawa kita yang termakan dengan tren, membawa kita di dalam satu tekanan untuk ini lagi trennya loh. Ini lagi istilahnya musimnya. Ya, semua orang menggunakan baju itu, semua orang menggunakan celana itu, semua orang menggunakan handphone itu, ya, segala sesuatu sehingga kita berlomba, terkesan berlomba-lomba, ya. Kalau ditanya pribadi lepas pribadi, ya saya butuh handphone itu. Tapi kalau dilihat secara global, di mana orang-orang berlomba untuk memiliki sesuatu yang bisa saja sangat mahal, ya, dan itu benar-benar terjadi, saudara. Dan saya pikir, saya percaya bahwa saudara-saudara tahu apa yang sedang kita bahas ini. Dan hal-hal ini, saudara-saudara, mengubah pikiran dari tujuan hidup yang sebenarnya. Kemarin saya lihat ada statement dari salah satu nona. Dia menjelaskan tentang bagaimana firman Tuhan itu menuntun kita kepada uh, fokus atau pilihan-pilihan hidup kita di akhir zaman ini. Ya, oleh karena banyak sekali apa namanya distorsi, ya, istilahnya. Banyak sekali yang harus dilihat, ya, sehingga yang pandangan kita sesungguhnya harusnya kepada Yesus itu akan berubah kepada motif-motif kehidupan, ya. Motif mungkin pertama kerinduan kita untuk pulang ke surga karena itu rumah kita, tetapi segala kesempatan dan keadaan, ya, dan kebingungan, segala apa ya istilahnya, motivasi-motivasi yang berubah, ya, menuntun kita untuk tidak fokus lagi, ya, kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Saudara-saudara, kita sudah cukup lama, saya percaya, ya, belajar banyak firman Tuhan, ya. Dan kali ini kita dapat kesempatan, puji Tuhan, untuk lebih mendalami apa yang sebenarnya Tuhan mau buat kita lakukan. Dan di sini juga kita bisa melihat di akhir zaman ini sekarang menjadi satu pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan mau datang?
saudara. Memang sungguh benar kita tidak tahu waktunya, ya. Tetapi apakah dengan tidak tahu waktunya itu akan menjadi satu maaf buat kita untuk berleha-leha, untuk santai-santai aja, ya, untuk banyak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak menuntun kita kepada kerohanian. Ada seorang sahabat saya tanya seperti ini, ya, saya tahu dia seorang sahabat yang rohani juga, dan dia bilang begini, brother, saya dengan keluarga sering nonton ke bioskop, tapi kami tidak nonton film-film yang aneh-aneh. Kita hanya nonton film-film keluarga, ya, drama-drama keluarga. Menurut saudara bagaimana? Dan saya cuma bilang kepada sahabat saya ini bahwa uh, kalau nasihat dari Alkitab, dari firman Tuhan, ya, mau bilang bahwa hendaklah apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau makan, mau minum, atau apapun itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya cuma sampai di situ bahasnya. Karena kalau saya berkata-kata lebih, akan lebih menjurus kepada menghakimi dia. Ya. Tetapi saudara-saudara lihat, kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh uh, memiliki dalil-dalil yang membela perbuatan kita yang sebenarnya uh, bukan hal yang menyenangkan Tuhan, bukan hal yang memuliakan Tuhan. Ya, ya saya ke bioskop, tapi saya nggak nonton film-film aneh kok. Saudara, itu adalah satu sikap untuk membela bahwa perbuatan saya itu sebenarnya tidak terlalu berdosa. Hati-hati saudara, ini yang disebut penipuan diri atau sedang menipu diri. Ya. Baik, kita lanjut di review ini ya. Ya, tadi di atas juga tentang bagaimana tekanan kehidupan ya, cari uang dan sebagainya. Cinta kesenangan dunia, saudara-saudara. Nah, uang yang seharusnya disimpan untuk keperluan yang lebih baik dihabiskan untuk hiburan. Jadi ketika ada uang, ya berfoya-foya. Dan kita lihat keadaan-keadaan di dunia ya, kondisi kehidupan di kota terus menjadi semakin sulit. Masalah serius ada di depan kita. Saudara lihat kekacauan yang terjadi, jangankan dunia, lihat aja di Indonesia, saudara-saudara. Ini luar biasa kekacauan yang terjadi. Yang dulunya kita orang-orang yang sangat mengagumi apa namanya struktur pemerintahan ya yang terlihat rapi dan baik, akhirnya ditemukan banyak peristiwa-peristiwa korupsi ya, yang dilakukan oleh segelintir orang. Segelintir tapi sebenarnya bukan segelintir lagi ya. Ada banyak dan hampir di semua lini ya pemerintahan. Hal itu terjadi sehingga menyebabkan banyak apa demo sana sini. Ini kacau saudara-saudara. Ya. Dan keadaan semakin sulit. Masalah serius ini ada di depan kita. Saudara-saudara sendiri sudah lihat. Dan bagi banyak keluarga, pindah dari kota akan menjadi satu hal yang penting. Amaran lagi. Lingkungan fisik kota-kota seringkali membahayakan kesehatan. Ya, kita kontak dengan penyakit. Kemarin kita bahas ini. Ya, udara yang kotor, air yang tercemar, makanan buruk, tempat tinggal yang padat. Ya, semua tidak sehat, saudara-saudara. Rumah berdempetan, kita nggak tahu, saudara-saudara. Seperti yang barusan uh, 2 hari lalu saya lihat ada uh, daerah Pondol itu antara Boulevard dan Samratulangi, ya Jalan Samrat itu ada kampung yang namanya Pondol itu sudah lama di situ ya. Itu sudah puluhan tahun di situ mereka hidup dan saya lihat kemarin sudah dibongkar. Nah, waktu dibongkar itu saya lihat petak-petak rumah itu, saya tidak mengerti saluran pembuangan air itu kemana, safety tanknya kemana, saya nggak mengerti bagaimana itu terjadi dan orang-orang ini tinggal puluhan tahun di situ, ya dan kemarin sudah dibongkar saudara-saudara. Jadi memang
apa ya, aroma yang tidak baik ya di dalam lingkungan yang padat penduduk ya. Dan kita lihat di sini bukanlah maksud Tuhan bahwa orang harus berduyun-duyun ke kota-kota, berkumpul bersama di teras dan rumah susun. Pada awalnya dia menempatkan orang tua pertama kita di tengah pemandangan yang indah, suara-suara yang dia inginkan agar kita bersuka cita ya hari ini. So, yang sudah ada pernah ke country living atau saudara-saudara yang suka akan alam, saudara mengerti kutipan ini. Ya, sangat sangat indah ada di alam dan itu luar biasa. Nah, kemarin sampai di roh ketidakpastian ini sempat dibahas. Saya memohon kepada beberapa keluarga untuk memanfaatkan sarana yang diberikan Tuhan dan pergi dari kota ya untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Beberapa mengambang, tidak mengambil langkah pasti. Kutipan di atas tadi mereka stay, ya mereka tinggal, tidak berbuat apa-apa, tidak berpikir. Ada yang bingung, masa sih saya harus tinggalkan kota? Kan begitu. Malaikat yang berbelas kasihan dengan terburu-buru membawa Lot, istrinya dan anak-anak perempuannya dengan memegang tangan mereka. Dikatakan sini, seandainya Lot bergegas seperti yang diinginkan Tuhan kepadanya, istrinya tidak akan menjadi tiang garam. Lot terlalu banyak memiliki roh ketidakpastian, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia sudah terlalu lama bergaul ya dengan kehidupan kota dan keadaan kota. Ya. Dan dikatakan jangan sampai kita menjadi seperti Lot. Suara yang sama, saudara-saudara, yang memperingatkan Lot untuk meninggalkan Sodom, ya, meminta saudara dan saya, keluarlah dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dan jangan menyentuh yang najis. Mereka yang mematuhi peringatan ini akan mencari perlindungan. Biarkan setiap orang sadar untuk dirinya sendiri. Setiap orang, kemarin sudah dibahas penekanannya, ya, dan mencoba menyelamatkan keluarganya. Biarlah setiap orang mempersiapkan dirinya untuk pekerjaan itu. Jadi pekerjaan ini harus dipersiapkan secara individu dari diri sendiri dulu. Adakah saya memiliki kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau melakukan firman ini? Ya. Lalu kita menuntun anggota keluarga kita. Ya. Dulu sering terjadi, saudara ayo kita country living di tempat ini, tempat sana, tempat situ. Ya. Banyak sekali sahabat-sahabat saya yang ajak saya untuk bergabung country living. Dan sangat disesalkan sekali sampai hari ini orang yang semangat sekali ajak-ajak saya country living belum ada di country living. Ini menjadi satu gambaran bahwa kutipan ini benar. Kita harus memiliki persiapan dulu di diri kita. Kita dulu yang terhubung dengan Tuhan untuk bagaimana Tuhan, apakah saya ada kerinduan, itu bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan akan tuntun kita. Dan dikatakan Tuhan akan mengungkapkan dari satu titik ke titik berikutnya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saudara, ini kutipan yang luar biasa, sangat baik sekali. Ini membongkar keraguan-raguan kita, ya. Istilahnya menepis keraguan-raguan kita. Jadi ketika kita minta pernahkah, saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan, berdoa, ya, dan tanya Tuhan, bagaimana? Saya rindu untuk country living. Atau Tuhan, saya belum ada kerinduan untuk country living. Tolong saya Tuhan untuk memiliki keinginan itu. Agar saya bisa melakukan step-step berikutnya, langkah-langkah berikutnya. Dan kalau jaminan firman Tuhan, ya, apa yang Sister White tulis, bahwa Tuhan akan menuntun dari satu titik ke titik lain. Apalagi yang menjadi keraguan kita, saudara. Ya. Yang membedakan adalah kalau kita tidak pernah menyerahkan hal ini, kita tidak pernah mendoakan kerinduan ini, ya,
kita tidak akan pernah dituntun kemana-mana. Kita nggak pernah minta, kan begitu. Dengarkanlah suara Tuhan melalui Rasul Paulus. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Tuhanlah yang melakukannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2, 12, 13. Lot menginjak keluar dengan berat hati dan langkah yang terlambat. Dia sudah begitu lama bergaul dengan para pekerja-pekerja kejahatan, sehingga tidak bisa melihat bahaya yang ada sampai istrinya menjadi tiang garam selama-lamanya. Karena di awal-awal saya paham, oke, istri Lot ini ya, senang hal-hal duniawi. Tapi ternyata Lot memiliki andil yang besar juga sehingga istrinya jadi tiang garam. Silakan, ada yang mau kasih masukan? Halo Kak, Ya, silakan Sister Joy. thank you. Jadi kalau kita baca cerita mengenai Lot dan keluarganya ini menjadi satu peringatan yang sangat em, keras ya untuk kita, karena em, kita lihat di sini peran sebagai, apalagi sebagai suami atau imam di dalam keluarga, yang mana itu istrinya itu jadi tiang garam. Memang betul ya, itu istrinya mencintai harta duniawi dan mencintai hartanya yang ada di Sodom. Tetapi salah satu yang Ellen White bilang di sini ini karena Lot. Ya, Lot yang lama-lama gitu loh, yang malah keluar dari Sodom itu dengan berat hati dan langkah yang terlambat. Jadi em, apa namanya ya, satu peringatan untuk kita semua bahwa kalau Tuhan sudah kasih amaran untuk kita, memang betul ya ada rencana yang orang harus bikin. Karena kan tadi dibilang di sini Tuhan akan mengungkapkan kita dari satu titik ke titik yang berikut apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi yang bahayanya itu adalah kita sudah tahu pekabaran ini, tetapi nggak ada rencana sama sekali gitu. ya, ya, Malah kita buat planning di kota atau misalnya contoh kita mau eh, kasih sekolah anak di kota atau bikin apa di kota atau cari kerja di kota. Bukan seperti itu kalau sudah dengar pekabaran ini, mungkin yang kemarin yang orang sudah bahas ya. Ada yang mungkin langsung straight ke country dapat property di country, tapi ada yang langkahnya step by step yang di sini Tuhan bilang at least kita harus keluar dari kota gitu atau bikin plan gimana langkah selanjutnya. Jadi em, masing-masing orang keluarga ada jalan yang akan Tuhan tunjukkan. ya, Nah, ini keselamatan dari keluarga ini ternyata tergantung juga dari em, kepala keluarga juga ya. Kalau di cerita Lot memang tergantung dari Lot juga gitu. Kenapa istrinya dia di tiang garam menjadi suatu pelajaran bahwa Lot sudah tahu di Sodom dan Gomora itu akan dibinasakan, tapi dia nggak ada rencana untuk keluar, malah berlambat-lambat, delay, dan akhirnya malaikat harus tarik tangannya, dan karena Lot tidak mempersiapkan keluarganya untuk keluar dari Sodom dan Gomora itu, tidak memperingatkan keluarganya dan tidak ada rencana, akhirnya istrinya menjadi tiang garam. Nah, ini kalau istrinya sudah jadi tiang garam, ini kan menyangkut keselamatan istrinya. Artinya istrinya itu binasa gitu loh. Dan ya, maksudnya ini bukan bukan masalah yang ringan gini. Kalau sudah menyangkut keselamatan, ini bukan main-main cerita yang Tuhan taruh di Alkitab atau di buku Country Living yang mana ini serius gitu. ya, Dan di sini sudah dikatakan sebelumnya ya, kejahatan di kota kejahatan sudah meningkat dan seterusnya terusnya akan ada penghakiman. Jadi istilahnya it is time to get out. Saatnya untuk harus keluar gitu. Dan walaupun mungkin nggak langsung straight to the country atau nggak dapat property, at least kalau kita tinggal di kota besar, keluar dari situ pindah ke kota yang lebih kecil atau tempat desa yang lebih kecil sambil cari tanah di mana Tuhan akan tuntun titik demi titik di mana kita pergi gitu. Jangan sudah tahu kejahatan di mana-mana,
di kota itu sangat pengaruh untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Tapi kita nggak ada plan apa-apa, itu bahayanya di situ gitu. Jadi peran Betul. sebagai suami kepala keluarga itu sangat penting. Ataupun kalau misalnya suaminya bisa juga sebaliknya ya, atau istri yang dapat pekabaran ini. Jadi istri memang harus banyak berdoa juga untuk meyakinkan akan suami atau anak-anak yang mana we have to make plan gitu untuk keluar dari kota besar dan cari properti. Nah, seperti orang di sini juga setiap kali cari properti, maksudnya lihat-lihat tanah itu itu harganya itu sejak COVID itu turunnya hanya sedikit sekali dan kalau kalau dapat apa mau cari rumah yang mungkin bisa afford untuk dibayar tapi rumahnya itu akan perlu pengeluaran banyak untuk perbaiki rumahnya gitu. Jadi kayak orang bilang sami mawon gitu. Mendingan, tapi istilahnya tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. At least kita make plan, continue to search, pray sama Tuhan. Saya tahu Tuhan akan buka jalan gitu. Di saat dimana Tuhan tahu waktu yang tepat, rumah yang tepat, properti yang tepat, Tuhan akan berikan dan itu juga semua adalah langkah iman orang ya. Yang penting kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berdoa dan Tuhan akan tuntun titik demi titik dan dengan pengalaman kita ini juga bisa menjadi apa ya berkat atau bisa menjadi suatu apa namanya untuk orang lain juga bisa terinspirasi bahwa Tuhan yang akan menuntun kita di tempat yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan, hanya waktunya Tuhan aja. Oke, itu aja Kak, thank you. Baik, terima kasih Sister Joy. Saudara-saudara, bahwa baik adanya, mungkin di sini ada beberapa yang sudah country living, punya pengalaman, silakan di-share, karena bisa akan menolong menjadi kekuatan buat saudara-saudara yang lain yang mau melangkah untuk country living. Ya, yang saya dapati saat ini, ada banyak sahabat-sahabat saya di dalam gereja, ya, yang menganggap bahwa country living ini eh, sesuatu yang menghambat untuk penginjilan di kota. Ya, saudara, kalau kita baca buku country living ini dan kita lihat terus bahwa justru country living ini menuntun kita mendukung pekerjaan penginjilan di kota. Ya, di mana kita tinggal di pedesaan, nanti ada kutipannya kita belajar. Ya, kita tinggal di desa, lalu kita turun ke kota untuk melakukan penginjilan. Seperti itu. Ada kemarin diskusi saya dengan sahabat saya, dia menangkap seorang pendeta mengajarkan bahwa uh, kita betul ada pelajaran country living, tapi kita tidak perlu istilahnya meninggalkan kota. Kita tinggal saja di kota. Seperti itu. Karena harus melakukan penginjilan. Saudara, tidak mungkin ya jalan yang Tuhan bikin yaitu akan bertentangan satu sama yang lain. Tidak mungkin. Kalau Tuhan bilang country living, saudara kita country living. Saudara ingat peristiwa 70 AD, kehancuran kota Yerusalem? Di situ tahun 66 itu sebenarnya harus terjadi. Tetapi Tuhan tunda, ya, karena masih ada umat-umat Tuhan di dalam. Dan 4 tahun itu, ya, kesempatan untuk umat-umat Tuhan keluar, ya, untuk meninggalkan kota Yerusalem. Dan tahun 70 AD memang benar-benar hancur, binasa. Mau anak kecil, perempuan, semua binasa. Saudara-saudara, bangunan-bangunan hancur. Ya. Ada peristiwa juga Sodom dan Gomora. Kita tahu semua. Ketika ada amaran, ya, tadi Sister Jo juga sudah singgung. Setidaknya kita berdoa dan membuat perencanaan. Kita minta petunjuk dari Tuhan. Jangan masa bodoh. Jangan nanti urusan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak pernah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, ya, itu pilihan kita. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun. Artinya bahwa
melalui firman yang kita dengar, melalui firman yang kita baca, ya, memberikan kesimpulan-kesimpulan kepada kita untuk ini jalan Tuhan, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Seperti itu. Oke, baik. Sebelum masuk pada pembahasan, apakah masih ada yang mau kasih tambahan atau masukan? Silakan. Oke, kalau belum ada, kita langsung ke pembahasan kita ya hari ini. Ini subjudul kita yang pertama, ini sangat sangat singkat ya, hanya ada 4 halaman. Perkotaan akan menjadi sarana penghakiman Tuhan. Ya. Waktunya sudah dekat ketika kota-kota besar akan menjadi sasaran penghakiman Tuhan. Dalam beberapa saat, kota-kota ini akan sangat terguncang. Tidak peduli seberapa besar atau seberapa kuat bangunan mereka, tidak peduli berapa banyak perlindungan terhadap kebakaran mungkin telah disediakan. Sekiranya Tuhan menyentuh bangunan-bangunan ini, dan dalam beberapa menit atau beberapa jam mereka akan runtuh. Saudara percaya nggak kutipan ini? Waktu peristiwa kebakaran Los Angeles, ya, berapa bulan lalu, dan waktu saya buka media, itu lihat ada banyak video-video yang menggambarkan kepanikan, ketakutan. Di situ ada air mata. Ya, saya kontak ada seorang sahabat saya di sana. Saya tanya bagaimana kalian. Dia bilang ya kami baik-baik. Kita tidak, rumah kami tidak terbakar, tapi dampak itu kena ke rumah kami. Mulai dari udara yang tidak baik, asap, ya, debu-debu berterbangan itu pergi ke rumah mereka. Dan air, lampu padam, ya, tidak ada listrik, lalu air tidak jalan, kekacauan terjadi, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat peristiwa Los Angeles itu memang sangat sangat luas ya, radius yang terjadi melalui kebakaran itu sangat luas. Tapi itu hanya bagian kecil panorama yang terjadi di dunia. Ya, itu hanya satu titik sebagian tempat di Los Angeles. Itu sudah membuat bagaimana kutipan ini benar. Ya, bukan membuat bagaimana kutipan ini benar, tapi bukti dari bahwa kutipan ini benar. Orang bikin bangunan hebat-hebat ya. Saya pernah lihat ada rancangan sebuah bangunan ya yang di bawahnya hotel ya, yang tinggi, di bawahnya ada sistem bola-bola di sudut-sudutnya ya, seperti bola yang besar ya, bentuk bola yang besar. Saya nggak tahu tuh bahannya apa, tapi maksud dari itu ketika ada gempa bumi ya, ketika bangunan itu bergoyang ya, tidak akan runtuh, tetapi bola-bola ini yang menjadi kendali untuk membuat supaya bangunan itu tidak runtuh. Jadi kalau ada pergerakan dari tanah, dia hanya akan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, seperti itu, atau maju ke depan dan ke belakang, tapi tidak akan menyebabkan bangunan itu runtuh. Ini semua teknik-teknik yang dibuat oleh teknologi pengetahuan manusia untuk membuat supaya segala sesuatunya itu terlihat kuat, tapi tidak di mata Tuhan, saudara-saudara. Ya. Kalau di Jepang, rata-rata bangunan di sana kayu. Oleh karena hampir setiap waktu ada gempa bumi di sana. Ya. Jadi mereka dengan segala sistematis, kalau ada bangunan beton permanen yang mereka buat, hotel-hotel dan sebagainya, ya, itu pun dengan teknologi yang canggih.
Ya, artinya anti gempa bumi. Ya. Tapi tidak di mata Tuhan, saudara-saudara. Kota-kota fasik di dunia akan tersapu oleh kehancuran. Dalam malapetaka yang sekarang menimpa bangunan-bangunan besar dan kota-kota besar, Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang menimpa seluruh bumi. Coba saudara lihat. Ya. Kemarin Manado hujan cuma sekitar 1-2 jam. Itu udah banjir lagi di daerah Bailang, ya, Tuminting. Dan ada beberapa tempat di Indonesia yang banjir bandang, ya. Peristiwa tidak habis-habis, saudara-saudara, dan ada di mana-mana. Sangat bahaya ketika kita ada di posisi yang tidak terdampak oleh bencana alam ini dan merasa masih biasa-biasa aja. Saya nggak kena kok, kan gitu. Kami tidak terdampak apa-apa di sini. Jadi masih merasa aman dan tidak menganggap bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat yang lain itu adalah satu hal atau peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk bagaimana langkah-langkah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, sudah kita dengar itu menjadi pegangan kita. Oke, di subjudul ini ada yang mau kasih tambahan, saudara-saudara? Perkotaan akan menjadi sasaran penghakiman Tuhan. Mungkin ada kesaksiannya, saudara-saudara. Ada yang mau ditambahkan, silakan. Baik, kalau belum kita lanjut ya. Subjudul berikut, akibat dari peringatan yang tak dihiraukan. Ini Ellen G. White dalam penglihatannya. Saya diperintahkan untuk menyatakan pegabaran ini bahwa kota-kota penuh dengan pelanggaran dan berdosa secara ekstrim akan dihancurkan oleh gempa bumi, oleh api, oleh banjir. Seluruh dunia akan diperingatkan bahwa ada satu Tuhan yang akan menampilkan otoritasnya sebagai Tuhan. Agen-agennya yang tak terlihat akan menyebabkan kehancuran, kebinasaan, dan kematian. Semua kekayaan yang dikumpulkan akan menjadi sia-sia. Saudara lihat, Ellen G. White melalui banyak penglihatan yang dia lihat, ya. Dia diperintahkan untuk sampaikan amaran ini kepada saudara dan saya. Ya. Bertahun-tahun kumpul uang. Bertahun-tahun running bisnis. Ya, bikin rumah mewah. Ya. Lalu banyak uang di bank. Ya, punya properti di mana-mana. Saudara-saudara ini akan menjadi sia-sia. Coba bayangkan. Waktu peristiwa tsunami di Aceh. Ya. Saya orang yang suka mengamati ya melalui video-video streaming saya lihat dalam keadaan arus yang begitu deras masuk di dalam rumah, ada mayat yang lewat, ya, sementara beberapa orang bergantung di lantai 2 dan menengok ke bawah, ya, dalam ruangan mereka air masuk dari dapur atau dari ruang tamu lewat, ada mayat, ada binatang-binatang yang sudah mati, ada kursi yang terbawa arus, dan ada banyak hal. Ada yang teriak-teriak, menangis, minta tolong. Ya. Dan semua ekspresi ini ekspresi yang tidak berdaya. Apakah kita akan nanti teriak-teriak dalam masa yang terlambat? Lot hampir terlambat. Dikatakan dalam langkah yang lambat. Artinya Tuhan mau kita tidak ada di dalam peristiwa Lot. Ya, boleh dikatakan hampir terlambat, nyaris. Ya. Ini semua gempa bumi. Banyak peristiwa-peristiwa saudara. Yang saudara sudah lihat dan nyatakan. Bagaimana kalau musibah itu terjadi, ngeri. Di Jepang, waktu tsunami. Ya, itu rumah yang
beberapa tingkat bangunan permanen itu hanyut terbawa. Yang waktu dulunya itu sebuah kampung, ya, sebuah pemukiman rata dengan air, saudara. Kita ingat juga peristiwa lumpur di Jawa Timur, di Porong, ya, ada kalau tidak salah 7 kampung, ya. Sekarang sudah hilang kampungnya, terendam oleh lumpur. Saya dengar beberapa bulan yang lalu lumpurnya sudah tidak aktif lagi, sudah berhenti, tidak mengeluarkan lumpur lagi. Coba saudara lihat berapa tahun itu peristiwa ini terjadi. 10 tahun lebih, saudara. Jadi ketika musibah-musibah ini terjadi, semua pada akhirnya akan teriak Tuhan, bahkan orang ateis pun akan teriak Tuhan. Ya. Karena memang tidak berdaya, dan disinilah Tuhan mau kasih tunjuk, ya, ini otoritasku. Dan disinilah Tuhan mau kasih lihat bahwa ada Tuhan loh. Seperti itu. Orang di luar sana akan berteriak menyebut nama Tuhan. Ya, orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang mungkin mengabaikan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang setiap hari belajar kebenaran firman Tuhan? Apakah ini akan menjadi hal yang sulit buat kita untuk kita lakukan? Akan sulit, saudara, tanpa tuntunan Tuhan tentunya. Tapi tidak akan menjadi satu kesulitan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita minta tuntunan Tuhan untuk melakukan apa yang kita baca, apa yang kita aminkan, apa yang kita lihat. Dan jangan hanya jadi suatu bacaan, saudara. Ya. Sister White menghimbau, harus kasih tinggal. Bencana akan datang. Bencana yang paling mengerikan, paling tak terduga, dan kehancuran ini akan mengikuti satu demi satu. Ya. Kalau ada saja kepatuhan dari peringatan yang telah diberikan Tuhan, ya, dan jika gereja-gereja akan bertobat, kembali ke kesetiaan mereka, maka kota-kota lain dapat dihindarkan dari sementara waktu. Tetapi jika orang-orang yang telah tertipu terus, saya baca lagi. Kalau saja ada kepatuhan dari peringatan yang telah diberikan Tuhan, dan jika gereja-gereja akan bertobat kembali ke kesetiaan mereka, maka kota-kota lain dapat dihindarkan untuk sementara waktu. Tapi jika orang-orang yang telah tertipu terus dengan cara yang sama, di mana mereka telah berjalan mengabaikan hukum Tuhan dan mengabarkan kebohongan di hadapan orang-orang, Tuhan akan membiarkan mereka menderita malapetaka sehingga mereka boleh disadarkan. Saudara, amaran kepada gereja-gereja, ya, yang banyak memberikan pekabaran-pekabaran palsu, yang banyak menuntun orang dalam hal-hal yang bukan kepada Tuhan, banyak membuat orang-orang tertipu. Saudara, amarannya adalah jika gereja-gereja akan bertobat, kembali kepada pertobatan. Oke, ada yang mau kasih tambahan, saudara? Halo Kak. Ya, silakan, Sister Joy. Ya, kalau kita lihat di sini dalam bacaan ini, sebenarnya itu calamities atau bencana-bencana yang akan datang di kota-kota besar itu, kita lihat bukan karena Tuhan senang akan destruction ya atau kehancuran, atau Oh ya, Tuhan sure. ya Ya, bukan Tuhan nggak senang, wah kamu ini melanggar hukum saya, ya lihat kamu sudah saya hancurkan dan Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bacaan ini adalah untuk supaya mereka bisa, dia punya sense ini sehingga mereka boleh sadar gitu. Jadi kenapa bencana-bencana ini Tuhan izinkan terjadi di kota-kota besar? Karena
orang itu nggak sadar gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau nggak salah ya, waktu lalu kita lupa kapan itu. Kalau kalau kalian pernah tahu itu di Bangkok ya, di Bangkok atau di mana itu yang ada gempa atau gempa bumi, terus gedung yang tinggi itu jatuh, apa namanya, rusak gitu. Jadi Iya kalau ya, kita di Bangkok Thailand kan, dan iya ya, Myanmar ya kalau nggak salah kemarin. Myanmar ya, iya Betul kalau betul. nggak salah, betul kan ini. Jadi Iya, waktu kita lihat video itu, kita bilang, wih, mengerikan juga ya kalau misalnya ada gempa bumi, terus misalnya saya ada di gedung itu, untuk turun ke bawah itu gimana gitu ya. Jadi kehancuran itu maksudnya gedung yang dibangun bertingkat-tingkat dan uang yang dihabiskan itu kita nggak tahu berapa banyak uang yang dihabiskan. Tapi kalau ada gempa bumi, kehancuran ini itu hanya semenit, 2 menit, sejam itu habis gitu loh. Dan kalau kita lihat kenapa itu ya istilahnya diizinkan terjadi, karena itu manusia yang sudah tinggal di kota itu penuh dengan kesombongan, penuh dengan apa namanya, untuk mementingkan diri, kepelisiran, mencari kepuasan hidup. Dan Tuhan izinkan itu untuk membangunkan mereka punya kesadaran. Sadar, berbalik dari kamu punya kejahatan. Karena di Alkitab itu sendiri saja bilang Tuhan tidak suka dengan kematian orang yang jahat gitu. Dia mau untuk semua tidak binasa, malah bertobat gitu. Jadi kita harus lihat di sini kasih Tuhan dalam kehancuran, karena banyak orang kalau baca Country Living, wah kehancuran di kota-kota, Tuhan akan binasakan, seakan-akan itu Tuhan penuh dengan murka untuk siap mau menghancurkan kita, padahal di konteks di sini adalah untuk supaya kita berbalik dan bertobat gitu. Dan kalaupun gereja-gereja bertobat, itu kehancuran di kota-kota besar itu akan di-spare atau akan ditunda untuk beberapa lama. Jadi istilahnya untuk kita keluar gitu. Dan waktu COVID itu kemarin juga, yang dampaknya ke seluruh dunia itu, kita lihat itu adalah Tuhan untuk mau menyadarkan umat-umat Tuhan betapa apa ya, bobroknya itu government atau pemerintahan memaksa orang untuk COVID. Jadi banyak orang yang keluar dari kota gara-gara itu. Tetapi istilahnya yang saya lihat itu mereka keluar karena ketakutan, karena excitement, karena ini itu. Tetapi banyak yang belum ada persiapan yang matang, yang istilahnya sometimes mereka juga belum tahu atau belum pernah baca, mungkin mempelajari dengan sesama country living. Jadi country living itu seakan-akan tempat perlarian dan persembunyian gitu gitu. Pas COVID sudah mulai reda, akhirnya kembali lagi gitu. Atau banyak excitement yang terjadi in the past. Akhirnya pas orang country living sekarang akhirnya apa? Balik lagi ke kota. Jadi sangat disayangkan gitu ya. Makanya sebelum country living adalah baiknya kita melakukan persiapan dan baca bukunya dan benar-benar tahu apa isinya, supaya kita tidak takabur atau banyak motif-motif di belakang kita yang apa namanya, akan terungkap gitu nanti di saat misalnya kalau COVID. Jadi motifnya apa kalau country living? Di saat sudah tenang kembali lagi. Hanya ikut-ikutan, di saat ada masalah kembali lagi. Hanya begini, jadi semua motif-motif itu akan terungkapkan, pasti akan kembali lagi ke kota. Rencana Tuhan untuk tinggal di country living itu tidak akan tercapai. Jadi kita sebenarnya harus benar-benar tahu apa apa sih di country living itu gitu. Apakah itu tempat perlarian? Apakah itu hanya sembarang-sembarang cari tempat gitu yang ikut-ikut? We have to know gitu, karena kalau kita berjalan tanpa ada persiapan atau dengan gegabah itu em, apa itu yang Ellen White bilang, eh Lali tahu dia punya istilah apa itu yang kalau kita bukan faith itu apa namanya, eh somebody can help me atau kau Opin ingat, ya. Ellen White bilang apa li istilahnya itu selain lawan dari faith itu, em, Lawan dari fake faith, iman, of faith. faith. Em, jadi Kalau
apalagi dia punya istilah kita Ya, lupa. sudah ada di kepala tapi belum Bilang, keluar ini. Susah keluar. iya, jadi kita bukan, jadi istilahnya saya bukan berjalan, iman kan itu adalah berdasarkan kita dengarkan firman Tuhan. Itu Ya, by faith atau ya, belajar dengan iman. Tetapi orang melakukan sesuatu tidak melangkah dengan tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya contoh ya, kita kasih contoh. Kita ke country living kan, ini contoh. Emang kalau kita country living itu gimana sih gitu loh. Untuk country living itu gimana gitu. hmm, Tapi ada orang yang oke, yang penting country living, main-main main country living aja gitu. Jadi oke, ngerti kan Kak ya, istilahnya? Jadi ya, ya, kamu country living apa gitu? Nggak tahu. Yang penting namanya country living gitu. Itu namanya gegabah ya istilahnya, firman oh Tuhan itu buta, bilang apa, buta-buta gitu. Tuhan emangnya bilang apa kalau country living? Apakah country living hanya ya yang penting enggak di kota, yang penting di utang, contoh gitu, seperti itu. Tapi apakah sebenarnya begitu gitu loh. Jadi untuk baca buku country living kita harus tahu apa, kenapa ngana di country living itu kan. Jadi itu dia punya tujuan supaya kita bisa mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan diri kita sendiri. Dan pas di country living, kita tahu di country living ini purpose-nya apa gitu. Kalau saya di country living, yang penting keluar dari kota, tinggal di utang, tapi nggak tahu bikin apa, itu juga sama aja bohong gitu loh, Kak. Jadi ya, faith itu, faith artinya Tuhan mau saya mau bikin apa gitu. Oh, saya harus meninggalkan kota karena kota akan dihancurkan. Terus apa di country living itu apa? Ya nggak tahu karena kota dihancurkan. Jadi kita harus lihat the big picture gitu loh. Karena country living itu banyak puzzle-puzzle Kak. Misalnya Ebing teks kita ya kemarin dia teks. Orang-orang pergi di country living tempat tinggal mereka, banyak orang yang oh mau bersembunyi, lari dan apakah begitu konsep country living? Enggak, ya, karena ya, orang nggak tahu gitu. Banyak juga pendeta-pendeta kasih pekabaran country living salah gitu. Tapi ya, Ellen White sudah kasih buku Country Living, hendaklah kita baca dan apa namanya pelajari gitu dengan seksama, jangan takabur juga. Banyak juga orang country living main pergi aja, akhirnya di country living bikin susah orang juga gitu, tinggal di rumah ini, pindah ke sana, nggak tahu kemana, tinggalin semua dan nggak ada plannya gitu loh. Jadi apa sih Tuhan mau untuk country living? Jadi jangan kita takabur gitu, karena to be honest with you, kita lihat banyak sekali contoh-contoh di depan kita punya mata yang lihat, aduh ini country living ini, makanya country living di banyak orang itu gini ya, artinya banyak orang yang nggak mau country living karena mereka lihat pengalaman orang-orang country living itu tidak menyenangkan gitu loh. Ada yang sudah ya, pergi tinggalkan kerja, akhirnya kembali lagi, akhirnya begini. Jadi banyak orang punya pandangan country living, ya ngapain sih country living kalau kayak gitu gitu loh. Ada yang pergi country living nggak bisa tanam ini, tanahnya begini, nggak bisa bikin apa-apa. Nah orang yang lihat itu ya ngapain saya country living seperti itu kan. Jadi bad reputation gitu, jadi reputasi yang buruk sampai orang nggak mau country living gitu loh. Dan kita bukan kita ya, maksudnya orang-orang yang hanya main jalan aja tanpa benar-benar belajar country living itu bad example. Jadi untuk kita sendiri juga lihat teman-teman yang begitu cari rumah di gunung-gunung, akhirnya musim salju susah keluar, susah gini, nggak bisa ke gereja, komplain sana, komplain sini. Saya lihat orang country living itu jadi bad experience untuk saya, kita bilang. Kalau country living model kayaknya gini ya forget about it. Maksudnya kita nggak mau untuk country living, akhirnya komplain-komplain, wah kita nggak bisa turun ini salju, oh kita nggak bisa naik susah kerja, wah nggak bisa ke gereja, nggak bisa begini, nggak bisa tanam ini. I was like what. Jadi dalam hati kita tanya, apa ngoni so belajar buku country living apa gimana, ini beli rumah ini gimana gitu. Jadi I mean kita hanya share ya, karena ya, 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 kita sendiri masih cari country living. Kita lihat teman-teman yang country living, yang akhirnya sudah country living, terus balik lagi ke kota, yang sudah dapat country living, komplain-komplain. Kita bilang, aduh Tuhan, kita nggak mau country living seperti ini gitu loh.
Justru di country living itu harusnya menjadi berkat untuk keluarga dan menjadi berkat untuk community, untuk masyarakat. Ellen White bilang kita sebenarnya harus hidup seperti raja dengan ratu, makanan berlimpah, kita bisa tolong orang. Dan tadi Kak Ovin bilang, bisa menginjil ke orang. Kalau kita aja di country living masih turun-turun ke kota beli makanan, now what is the purpose of country living? Itu kan istilahnya itu kan masalah yang mungkin saya lihat sendiri atau teman-teman lain lihat sendiri. Apakah saya hidup sama seperti raja dengan ratu? Apakah itu maksud Tuhan? Apakah saya bisa persiapkan untuk sandelo? Seperti itu. Jadi kalau nggak begitu ya why are you in the country in the first place anyway? Kenapa harus di country gitu? Nah, inilah yang orang-orang yang apa yang I don't know ya, apa mereka baca buku Country Living atau enggak, tapi tujuan Country Living itu benar-benar bikin bad reputation, to be honest with you. Kayaknya orang lain, ah ngapain Country Living, lihat itu balik lagi, itu lihat kasih tinggal kerja, sekarang Sunin tahu bagaimana itu, sekarang minta-minta, iya kan Kak, jadi Country Living itu sudah jadi bad reputasi untuk orang-orang sampai mereka nggak mau country living gara-gara orang-orang yang nggak berjalan dengan iman tapi sembrono nggak ada planning at all. Ya, ya, ya. Makanya ini country living kita harus belajar betul-betul dan berdoa Tuhan ini jalan Tuhan. Oke, I pray about it. Saya mau ikut jalan ini. Nah itu walk by faith. Nah disitulah letak apa namanya keberhasilan yang Tuhan janjikan. Tapi kalaupun misalnya sudah gagal atau misalnya salah tempat atau bagaimana ya we have to pray about it. Makanya tadi kan di atas bilang Tuhan akan tuntun titik poin demi poin, langkah demi langkah. Sekarang saya mau bagaimana? What's next? Seperti itu. Jadi hopefully dengan belajar ini kita betul-betul ya bisa sampai selesai dan pelajari dengan teliti gitu loh supaya kita nggak salah langkah juga gitu. Oke Kak, Betul. thank you. Terima kasih, Sister Joy. Itu betul sekali, saudara-saudara. Karena itu pengalaman beberapa teman-teman juga di Amerika, seperti itu ya. Dan ada satu hal juga, saudara-saudara tahu ya. Kita yang ada di Indonesia, puji Tuhan, tanpa bermaksud mendiskreditkan saudara-saudara yang ada di Amerika. Kita di sini tanahnya untuk menanam itu gampang sekali. Di Amerika ada sahabat-sahabat kita yang punya country living, pemandangannya indah, tapi dia harus beli tanah untuk supaya bisa menanam. Ini kenyataan yang ada. Artinya tingkat kesulitan yang ada di Indonesia itu untuk dalam hal menanam itu tidak tidak sebanding dengan beberapa tempat yang lain. Ya, jadi eh, faktor-faktor eh, apa di country living, bagaimana di country living itu, ya, yang akan kita hadapi itu, saudara-saudara bawa ke kaki mesbah Tuhan, saudara-saudara. Serahkan kepada Tuhan. Karena jangan nanti seperti yang Sister Jo tadi bilang, semuanya jadi persungutan. Ya, nanti silakan yang ada punya pengalaman tolong share ya. Saya ada banyak sekali pengalaman di country living. Saya tinggal kurang lebih hampir 5 tahun di country living ya. Dan eh, ada banyak hal-hal yang terjadi di sana. Ada juga nasihat-nasihat nanti yang kita akan temukan di pelajaran country living ini adalah tidak berkoloni. Salah satu tidak berkoloni. Artinya di dalam satu daerah tempat kita country living itu di mana 2-3 keluarga, tidak lebih dari itu. Saya sudah lihat di mana kami ada 5-6 keluarga dan terjadi kekacauan di situ, saudara-saudara. Anak-anak itu bisa jadi masalah, mereka berkelahi. Setiap hari orang-orang yang belajar firman Tuhan, orang-orang yang tekun, yang hebat berargumentasi, yang hebat membawakan pelajaran firman Tuhan, tetapi berkelahi di kantor living. Saudara-saudara, apa ini? Tadi Sister Joy bilang hal itu adalah bagian dari pengalaman-pengalaman ya yang terjadi persungutan dan kita tidak membawa apa istilahnya aura yang baik kepada lingkungan kita, desa-desa di sekitar. Mereka tidak melihat kita ini umat-umat Tuhan, ya. Masa umat-umat Tuhan saling berbantah, sedikit-sedikit ada bermasalah, berkelahi satu dengan yang lain, perselisihan terus terjadi. Bukan ini yang Tuhan mau buat kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang baru mau melangkah dan akan melangkah,
ya. Jangan sampai pengalaman-pengalaman yang tidak baik yang sudah pernah kami alami itu terjadi. Jadi biarlah itu dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Ya, kerinduan untuk melakukan kebenaran ini. Saudara, hanya bisa terjadi oleh karena penyertaan Tuhan. Ya, supaya yang tadi digambarkan Sister Joy dan apa yang kami alami itu tidak terjadi. Ada sahabat saya yang sampai 4-5 kali pindah, saudara-saudara. Coba bayangkan berapa banyak biaya. Bahkan sudah ada tanah-tanah yang sudah sempat dibayar, akhirnya sia-sia. Tidak bisa dibikin apa-apa lagi. Ya, karena salah satu tingkat kesulitan medan yang luar biasa, ya, yang memang istilahnya sulit. Ingat, prinsip-prinsip juga di country living ini, nanti kita akan belajar bahwa country living itu bukan kita sembunyi dari nanti kekuasaan-kekuasaan yang akan apa namanya membatasi semua pergerakan kehidupan kita. Bukan seperti itu. Pendeta Raffles waktu Lingas waktu itu dia bilang, di mana sih hutan, di mana sih desa? Ya, itu berapa tahun lalu, 20 tahun lalu mungkin, 27 tahun lalu dia bilang itu. Dan saat ini saya lihat benar juga. Jadi mau bilang bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Country living ini tempat di mana kita akan membentuk karakter, ya. Kita belajar yang seperti sister kemarin jelaskan, apa namanya, salah satu sister, maaf saya lupa, Olivia, itu bahwa di mana kita belajar hidup sederhana, ya, dan melakukan segala sesuatu. Latihan fisik itu sangat penting, Sister White tulis. Ini prinsip-prinsip yang harus kita tahu dengan benar melalui pelajaran uh, country living yang sedang kita bahas ini. Ada banyak nanti diuraikan. Dan selama sesi ini nanti kita akan belajar setiap hari Sabtu pagi, Sabat pagi, sekitar 1 jam, 1 jam setengah atau mungkin 2 jam, ya. Jadi saudara-saudara yang rindu untuk tetap belajar, kita sama-sama di sini berbagi dan belajar, ya, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik, masih ada yang mau kasih tambahan yang lain, saudara-saudara? Silakan, jangan malu-malu ya, karena di sini kita belajar. Saya yang ada di sini, di depan sini, bukan berarti saya yang paling ahli. Di sini kita semua belajar melalui tuntunan Roh Tuhan saja. Oke, Ya. selamat pagi. Selamat pagi, brother. Silakan. Oke, jadi saya mau sharing saja ya. Ya, maaf dengan brother John ya. Jupri. Oh, brother Jupri, sorry. Oke, silakan brother, sharing. Jadi saya ikut dari kemarin, tapi cuman istri saja yang bicara ya. Oke. Yang No saya problem. dapat adalah berbagi pengalaman saya terkait pekabaran country livingnya ini. Mungkin kalau orang lain belajar ikut country living karena belajar. Ya. Kalau saya bukan karena belajar, tapi karena memang sudah masuk di situ. Oke. Artinya ada orang country living karena mungkin undang-undang hari Minggu lah, karena paus, karena bersembunyi dan sebagainya. Ya. Tapi waktu saya baca itu, saya tidak ketemu dengan country livingnya, tapi tulisan Ellen White yang secara umum. Sampai saya ada di titik tujuan hidup saya itu apa sebenarnya. Dan itu bahwa saya ketemu dengan country living ini. Ya. Akhirnya perjalanan saya dengan keluarga saya sampai ada di titik kita mau cari apa sebenarnya. Betul. Dihitung-hitung semua, ternyata larinya ke country living ini. Betul. Ketemu buku apa ini, Adventist Home, Para Nabi dan Bapa, yang Alpha Omega, semuanya itu merujuk ke this world is not my home sebenarnya. Betul. Jadi kalau di dalam keluarga saya, orang bilang, oh kalian country living ekstrim dan sebagainya. Enggak. Kami enggak ekstrim, kami menjalani kebutuhan keluarga saya itu apa sebenarnya. Ya. Jadi akhirnya yang kami jalani, orang lihat itu susah sekali jalan, susah sekali pergi di sana, bikin pelayanan, kayaknya kalian enggak ada waktu untuk ini. Tapi yang kami jalani itu adalah inilah tujuan hidup kami.
akhirnya ketemu dengan buku Country Living ini bilang kota akan dibakar dan sebagainya. Lah, sejalan sebenarnya dengan tulisan Ellen White secara keseluruhan. Ya, Kenapa Ellen White bilang di Country Living itu kota-kota akan dihancurkan? Karena konteksnya orang menjadikan kota itu adalah validasi kesempurnaan hidup. Apa artinya? Orang dari kampung pergi ke kota, menjadikan itu adalah tujuan keluarga mereka. Walaupun jadi pegawai di sana, tapi kalau sudah tinggal di Manado, buat saya ya, orang kampung lihat, wih sudah bagus sekali itu, apalagi naik level pergi sudah kerja di Jakarta, padahal cuma jadi sopir. ya, ya, Gaji paling tinggi UMR. ya, Tapi yang kerja di Tompaso, 1 minggu 17 juta, gitu kan, itu dianggap, kamu biasa saja, kalau nggak pergi ke Jakarta, biasa saja hidup kamu. Makanya Ellen White bilang, kota-kota itu dalam konteks menjadi tujuan hidup keluarga, nanti itu akan dihancurkan. Jadi pelajaran yang saya dapat dari konteksnya sekarang adalah kalau saya menjadikan kebutuhan atau pencapaian cita-cita keluarga saya adalah tinggal di kota, Ellen White dan itu kan hancur sebenarnya. ya, Dan apa akhirnya? Orang yang keluar tidak dengan pemahaman bahwa kota itu bukan tujuan, hanya karena undang-undang hari Minggu, mereka pun pergi country living dengan segala keterbatasan dengan pemahaman mereka. Waktu buka kebun, toh, waktu kelelahan pasti dia lihat, aduh di kota itu lebih enak. Kayunya itu cuma 1 kali potong, tapi karena pikirannya ada di kota, itu jadi mesti 5 kali potong, lebih berat, lebih keras. Pas mencangkul, toh, aduh, kayaknya kita tujuan hidup ini bukan di sini. ya. Mencangkulnya itu cuma 2 kali, tapi karena pikirannya ada di kota, jadi berat itu cangkul, tiba-tiba lebih berat dari badan. Dan saya tidak pungkiri, saya menjalani itu. Saya menjalani kehidupan seperti itu. Dan setelah baca berulang-ulang tulisan Ellen White terkait tujuan hidup, akhirnya saya ketemu dengan country living ini. Apalagi yang saya cari sebenarnya. Saya Betul. sibuk dengan kehidupan dunia, saya lupa dengan istri, anak saya, kerohanian saya. Dan itu saya tidak dapat di tempat yang akan nanti dihancurkan oleh Tuhan. Betul. Saya dapat di dalam hubungan saya dengan Tuhan, dengan keluarga saya. Saya tidak diatur oleh ketua conference, tidak diatur oleh ketua GC, saya tidak diatur oleh ketua jemaat. Saya atur ministry saya, pelayanan saya. Ya, ya. Saya tidak dikejar-kejar dengan hal yang lain. Saya kerjakan tugas saya. Akhirnya yang menjadi tujuan hidup saya adalah saya mau bikin apa hari ini untuk kedatangan Yesus sebenarnya. Dan di saat saya jalani itu, kehidupan country living saya itu jadi beda sebenarnya. Semua potensi itu terbuka di pikiran saya. Mau tanam ini supaya penginjilan saya bisa ke Sangadi, ke kepala desa. Saya mau tanam ini supaya anggota jemaat ini bisa terbuka semua karena tujuan hidup saya bukan lagi kota. Ya. Dan semua yang saya jalani berjalan karena misi, bukan karena takut. Undang-undang hari Minggu, mau datang hari ini dengan besok itu undang-undang hari Minggu, itu bukan urusan saya. Maksudnya dalam hal, kalau saya jalan karena takut, carrier yang saya bawa itu lebih berat. Tapi kalau saya jalan karena misi, mau tambah apapun, itu terasa ringan sebenarnya. Jadi, hanya itu mungkin pengalaman yang saya mau bagikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, Brother Jufri ya. Terima kasih untuk sharingnya ya. Ini sangat menguatkan dan memang tuntunan Tuhan kepada setiap orang itu berbeda-beda ya. Tetapi yang pasti adalah Tuhan rindu kita itu menjadi umat-umat yang berjalan di atas firman-Nya. Ya, mungkin ada saudara-saudara yang lain juga pengalaman dari sudut pandang apa melihat country living ini. Tapi tuntunan Tuhan itu pasti. Karena apa? Kita datang untuk menyerahkan kepada Tuhan apa yang harus
kita lakukan. Dan sungguh benar ya, saya juga mengalami hal yang sama. Ya, betapa indahnya dari country living. Jujur di awal-awal, oleh karena tanjakan gunung yang lumayan membuat ngos-ngosan, ya sampai Hosa itu ada sedikit persungutan. Aduh, kenapa jalan ini seperti ini? Tetapi justru lama kelamaan saya disadarkan oleh Roh Kudus, hello, itu untuk latihan kaki Anda supaya kuat. Akhirnya saya melihat bahwa yang dulunya saya anggap itu sulit merupakan suatu hal yang justru menolong saya untuk menjadi memiliki fisik yang lebih baik karena terlatih, ya. Dan banyak sekali peristiwa atau hal-hal yang akan menuntut kita lebih dekat kepada Tuhan, dan bahkan kita akan melihat hadirat Tuhan itu lebih nyata, ya. Kita akan mendengar suara Tuhan. Ini hal yang saya alami, ya. Saya mendengar suara Tuhan itu lebih peka, ya, ketika kita ada di alam, dan pikiran jauh lebih jernih, ya, lebih fokus kepada mau belajar firman Tuhan, berdoa, ya, banyak waktu untuk Tuhan dan banyak waktu perenungan-perenungan, ya, dan itu benar-benar terjadi. Jadi ingat saudara-saudara, motif ini motif ini harus kita serahkan kepada Tuhan, supaya kita datang itu bukan untuk bersembunyi. Akibatnya yang seperti saya cerita tadi, ada yang sahabat saya sampai 5 kali pindah-pindah, ya. Bukan, sekali lagi, ini bukan maksud untuk bicara bahwa konteks menghakimi orang lain, tidak. Tapi ini menjadi satu gambaran buat kita bahwa kegagalan-kegagalan yang Tuhan izinkan kita lihat di sekeliling kita adalah menjadi sebagai satu langkah, ya, untuk supaya kita tidak ikuti contohnya juga apa yang terjadi pada Lot, yang seperti itu. Oke, masih ada yang lain, saudara-saudara? Kalau belum, kita lanjut, ya. Tuhan tidak akan tiba-tiba menghancurkan semua pelanggar atau menghancurkan seluruh bangsa, tapi Dia akan menghukum kota-kota dan tempat-tempat di mana manusia menyerahkan diri mereka sendiri kepada agen-agen setan. Secara keras kota-kota di berbagai bangsa akan diperingatkan, tetapi kepada mereka tidak akan ditimpakan kemarahan Tuhan yang ekstrim. Karena beberapa jiwa akan dapat melepaskan diri dari tipuan musuh dan akan bertobat dan berubah. Lihat waktu yang Tuhan berikan, kesempatan, ya. Sementara banyak orang akan bersiap menghadapi hari kemurkaan. Jadi di sela-sela hiruk pikuk, gempa bumi dan segala macam itu, Tuhan istilahnya tidak lost semuanya, tidak lepas semuanya, ya. Oleh karena Dia melihat ada banyak domba-domba yang datang kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Dekatnya penghakiman Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa kita tidak sepatutnya membangun di kota. Di kota-kota ini penghakiman Tuhan akan segera tiba, ya. Surat 158. Waktunya sudah dekat ketika kota-kota besar akan tersapu dan semua harus diperingatkan tentang penghakiman yang akan datang ini. Oh, sekiranya umat Tuhan boleh memiliki kepekaan terhadap kehancuran yang akan menimpa ribuan kota tersebut, yang sekarang hampir sepenuhnya diberikan pada penyembahan berhala, ya. Kepekaan, ya. Ellen G. White seperti mau bilang bahwa bangun. Dan Ellen G. White mau bilang bahwa lihat loh, kehancuran akan tiba. Apakah kita peka melihat semua ini, ya? Baru peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita aja udah luar biasa, menggoncang. Ini belum apa-apa, ya. Sebuah penglihatan kehancuran besar. Jumat pagi yang lalu, tepat sebelum saya bangun,
Sebuah pemandangan yang sangat mengesankan dihadirkan di hadapan saya. Saya seakan bangun dari tidur, tetapi tidak di rumah saya. Dari jendela saya bisa melihat kebakaran besar yang mengerikan. Bola-bola api besar berjatuhan ke rumah-rumah. Dan dari bola-bola ini, panah-panah api bertebaran ke segala arah. Tidak mungkin untuk mencegah api yang menyala dan banyak tempat dihancurkan. Ketakutan orang-orang itu tak terlukiskan. Saudara, ketika cuma ada satu rumah terbakar, dua rumah terbakar, ya ada kepanikan di situ. Tapi kalau satu kota terbakar, ya video-video streaming yang kita lihat waktu Los Angeles terbakar itu, saya lihatnya sangat sangat ngeri sekali. Orang teriak, panik sana sini, menangis, ya larian ke sana kemari menyelamatkan diri. Pokoknya kucar kacir, ya itu sangat 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 tidak baik sekali, ya sangat mengganggu sekali. Ya, dan apakah kita akan menunggu ya hal-hal ini terjadi baru kita kayak, oh benar ya katanya Ellen G. White, benar ya yang dinubuatkan, benar ya yang dia lihat, benar ya yang diamarkan. Tapi di saat yang sama kita sudah ada dalam posisi terlambat. Usaha Tuhan untuk membangunkan orang-orang. Ketika berada di Loma Linda, California, 16 April 1906, di hadapan saya terlintas pemandangan yang sangat menakjubkan selama penglihatan malam itu. Saya berdiri di atas sebuah bukit, di mana saya bisa melihat rumah-rumah terguncang seperti bulu ditiup angin. Ya, saudara lihat ya, kalau bulu atau semak-semak itu, ya, yang kita bilang kusu-kusu itu, kalau ditiup angin kencangan ke sana kemari, kira-kira bangunan tuh seperti itu. Ya. Dan bangunan besar dan kecil jatuh ke tanah, roboh. Resort-resort hiburan, teater, hotel, dan rumah-rumah orang kaya diguncang dan hancur. Banyak nyawa dihilangkan dari keberadaannya. Dan udara dipenuhi dengan teriakan yang terluka dan ketakutan. Ini kengerian, saudara-saudara. Ya, apakah kita akan mau ada di panorama kutipan ini, saudara-saudara? Malaikat penghancur Tuhan sedang bekerja. Satu sentuhan dan bangunan yang dibangun dengan sangat teliti sehingga manusia menganggapnya aman dari segala bahaya, dengan cepat menjadi tumpukan sampah. Tidak ada jaminan keselamatan dimanapun, saudara. Ya, saudara, pokoknya kalau saudara-saudara mau lihat itu video-video, coba buka ya, silakan, ada di YouTube itu, ada banyak ya, bagaimana peristiwa di Los Angeles. Lalu kembali ke 2005 ya, waktu terjadi peristiwa di Aceh ya. Itu tsunami. Coba saudara lihat. Di situ kutipan ini jelas ya, tidak ada jaminan keselamatan dimanapun. Orang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya tangisan, teriakan, ya, menyebut nama Tuhan, ya, teriak-teriak nama Tuhan, dan tidak berdaya memang, ya. Dan saya menggambarkan panorama ini, saya bawa ketika masa akhir zaman nanti, ketika peristiwa ini sedang terjadi, dan saya adalah satu oknum yang hanya bisa melakonkan hal-hal yang ada di video-video stream itu. Oh Tuhan, tapi sudah terlambat. Oh Tuhan, bagaimana ini? Tolong Tuhan, sudah terlambat. Saya tidak merasa sedang ada bahaya mengerikannya khusus, tetapi pemandangan yang berlalu di hadapan saya
saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk diuraikan, ya. Seakan kesabaran Tuhan telah habis dan bahwa hari penghakiman telah tiba. Tidak bisa digambarkan. Dan ini sedang terjadi, ya. Tahun berapa ini Sister White tulis? Dan peristiwa ini sedang berlangsung saat-saat ini, ya. Kita akan selesai, saudara-saudara, tinggal satu subjudul. Malaikat yang berdiri di samping saya kemudian menjelaskan bahwa hanya sedikit yang memiliki kesadaran tentang kejahatan yang ada di dunia kita saat ini. Dan terutama kejahatan di kota-kota besar. Ya. Kalau kita sering lihat untuk di Manado ada Lambe Kawanua, Sulut viral, Bitung viral. Ya. Itu platform-platform yang menyuguhkan peristiwa-peristiwa kejahatan. Ya, itu tiap hari ada. Tiap hari ada peristiwa. Setiap hari, bahkan jam. Ya, mulai kecelakaan, mulai pembunuhan, panah wire, ya, penikaman, ada yang mati, ada yang tidak, tapi orang harus menderita. Hanya sedikit, ya, yang menganggap itu bahwa adalah satu hal yang, oh iya, terkadang kita bicara, oh iya ada pembunuhan di sana. Tadi malam ada kejadian itu. Kita hanya bisa menguraikan tanpa kita sadar. Ini adalah satu warning sebenarnya. Ini adalah satu, halo bangun, bangun. Sesuai judul yang kita baca tadi. Ya. Jadi kita menganggap, oh iya ini sudah semakin jahat bumi ini, dunia ini. Cuma sampai di situ. Dia menyatakan bahwa Tuhan telah memutuskan waktu ketika dia akan mengunjungi para pelanggar dengan murka karena terus mengabaikan hukumnya. Ini proses, ya, proses penghakiman yang Tuhan berikan. Dan ingat, Tuhan bukan semata-mata melakukan ini karena kejahatan, tapi ada waktu yang sudah ditentukan. Ada banyak amaran, ada banyak nasihat yang sudah disampaikan. Tapi yang jadi masalah, ada yang menerima, ada yang mengabaikan. Ya. Ada yang menganggap hanya biasa-biasa saja. Oke, saudara-saudara. Ada tambahan? Tinggal ada 2 paragraf. Ada yang mau kasih masukan? Ya, silakan, brother. Jadi kalau kita baca ini semua, ya, kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan kita, ya. Segala cara dia upayakan untuk supaya kita bisa selamat. Sebenarnya dari dari pertimbangan bagaimana kehidupan kerohanian kita, harusnya nggak perlu disuruh untuk pindah dari kota, kita sudah pindah sendiri, ya. Ini karena susah untuk berkembang kerohanian di kota. Tapi kenapa ada kayak amaran, ada malapetaka ini, kayak ini dipaksa kita untuk tinggalkan kota, ya. Harusnya kalau nggak, saya harusnya nggak perlu dipaksa seperti ini, udah pindah. Tapi karena ini sangat mendesak, makanya ada amaran untuk membinasakan kota, ya. Ini keluar karena kota ini akan dibinasakan. Ini menandakan kalau kayak Sodom dan Gomora ini dibinasakan, itu berarti kemungkinan mereka untuk bertobat sudah nggak ada lagi. Jadi kalau masih ada sedikit kemungkinan untuk mereka bisa bertobat, Tuhan tidak akan binasakan. Tapi ini kayak bangsa-bangsa yang kayak waktu Kanaan itu, yang orang Israel binasakan, itu berarti mereka punya cup sudah full, mereka punya cawan sudah full. Ini kayak kota-kota cawannya sudah full dan kemungkinan untuk mau bertobat nol, ya. Ini nggak ada lagi. Jadi makanya kota-kota itu binasakan. Jadi kita sudah bisa lihat bagaimana jahatnya kota-kota itu, ya. Makanya Tuhan membinasakan. Jadi ini, dan amaran ini seperti saya bilang tadi, ini Tuhan paksa untuk kita tinggalkan. Kalau tidak tinggalkan, akan sama dengan Lot. Tetap Tuhan akan binasakan kota-kota itu, dan kalau kita tetap tinggal di situ, kita juga akan dibinasakan
atau dengan kemungkinan kalau kita nggak mau pindah dari kota, Ya, apa namanya, kita nggak mau pindah berarti kita punya cup juga sudah full dan akan dibinasakan di situ. Artinya sudah keras kepala ya itu sudah diperingatkan. Kadang-kadang kita pikir kalau masih ada orang Advent Tuhan tidak akan binasakan ya. Tapi bukan itu ya. Kalau orang juga sudah keras kepala dan kemungkinannya untuk bertobat nggak ada, Tuhan akan binasakan ya. Makanya ini puji Tuhan ya. Dan ini untuk pindah pun di country living bukan menjamin 100% kita sudah selamat ya. Ini masih perjuangan juga berat di sana. Tetapi untuk di kota kayaknya kalau bilang 0% juga kita bisa apa namanya selamat untuk bisa bertahan di kota kan susah ya. Eh, Impossible kayaknya ya, iya impossible ya, untuk bisa kita bisa kalau kata ininya bisa selamat di kota susah sekali. Susah. Impossible lah, 10 kali lebih susah daripada di pedesaan. Sedangkan di pedesaan sudah susah, apalagi 10 kali lebih dari itu. Jadi impossible gitu. Jadi puji Tuhan dan ini memang apa namanya bukan hal yang gampang. Dan saya pikir-pikir juga ketika dan istrinya berlambat-lambat, ini masuk akal juga wajar. Mereka itu orang kaya kan. Ini Abraham dan Lot banyak ternaknya, sangat kaya. Bayangkan mereka punya rumah besar, ada anak buahnya istilahnya, ada hamba-hambanya yang mereka bisa suruh-suruh. Sudah enak banget tinggal di situ di Sodom dan Gomora. Dan mau tinggalkan itu bukan perkara gampang ya saudara. Kadang-kadang kita suka judge juga orang-orang yang susah tinggalkan kota. Kita judge ini masa enggak gitu. Kita nggak tahu perjuangan mereka susahnya itu seperti apa ya. Ini ini perlu kita doakan. Saya pribadi juga berdoa untuk saya sendiri. Makanya di perjalanan kemarin untuk kemauan mau country living, untuk mau ke country living itu ini Tuhanlah yang melakukannya. Ini kemauan ini ya. kadang-kadang ini daging dan roh ini daging roh memang penurut tapi daging lemah betul sekali ya saudara-saudara ini kita punya daging lemah sekali untuk hal-hal seperti ini. Ini banyak pemikiran, banyak ini rasionalnya ke sana. Kita nggak biasa berkebun, nggak biasa ini, di sana nggak ada ini, nggak ada itu. Aduh, itu perjuangan sekali, itu sangat berat dan perlu apa namanya, perlu penyerahan dan iman yang sungguh-sungguh ya untuk bisa semuanya ini. Itu aja, bro. Baik, Brother Lauri, terima kasih. Ah, ya, itu benar, alami sekali. Ya. Dan kita sudah diamarkan di sini. Lot, banyak sekali pertimbangan. Ya, kutipan di atas tadi sudah kita baca. Lot memiliki banyak sekali pertimbangan. Ya mungkin saat ini kita masih dalam keadaan lemah, memiliki banyak pertimbangan, tapi penyerahan itu sangat penting. Penyerahan sangat penting. Karena kalau kita awali perjalanan untuk country living ini dengan Tuhan, segala sesuatunya akan dituntut. Mungkin hal yang pertama terlihat sulit, pada akhirnya akan menjadi bukan suatu kesulitan lagi, ya saudara-saudara. Karena Tuhan mau mendidik, mengajar, dan menolong kita. Terima kasih untuk tambahannya, Brother Lauri. Oke. Boleh dari saya? Silakan, Sister. Kalau dari saya mengikuti ini bagaimana bencana-bencana yang semua bencana itu tidak hanya ada di kota, tapi di desa juga ada bencana. Yeah. Karena waktu kapan itu ada gempa besar di Manado sini waktu pertama kali gempa dari Tutuyan itu juga kena di rumah country living saya di Nanasi sampai tiang rumah kami itu dari kayu pecah sampai harus buat ini. Itu menandakan waktu saya lihat itu itu menandakan bahwa sebenarnya bencana itu tidak hanya diperuntukkan untuk di kota saja, tapi di mana saja akan ada bencana selama masih tinggal di dunia. Jadi yang saya lihat dan saya dapati kenapa sampai amaran itu dituliskan, karena itu menunjukkan karena Tuhan sangat sayang kepada manusia. Dia sayang supaya manusia itu memperoleh ketenangan, banyak hal yang Tuhan inginkan. Karena kalau waktu lihat gempa yang ada di
mana yang terbesar, Vietnam atau di mana dan sebagainya itu, di mana rumah-rumah bertingkat bersusun dan untuk orang banyak mati ada di situ. Dan kenapa sampai Tuhan ingin bawa manusia atau lebih umat-umat Tuhan bahkan yang terpanggil dan yang mendengar amaran ini untuk keluar, karena Tuhan sayang, dia tidak mau banyak manusia itu binasa karena rencana setan. Iya. Kadang bukan rencana Tuhan untuk membuat manusia itu mati kan, apalagi di zaman akhir ini itu sudah jadi agenda setan untuk memusnahkan banyak manusia yang tidak siap untuk kedatangan Tuhan. Banyak manusia yang tidak menerima pekabaran itu. Itu setan mempercepat dan memperbanyak kematian dari umat orang-orang tersebut. Jadi kenapa Tuhan memang ingin untuk bawa saya dan teman-teman, bahkan orang-orang yang di sana untuk keluar, karena dia sangat sayang. Dan waktu saya pikir-pikir, iya ya, kalau hidup di kota, semua serba cepat. Kalau di desa, bilangnya slow living. Kalau di kota memang serba cepat. Waktu lihat orang-orang itu bekerja di kota, dia tinggal di Bekasi, kerjanya di Jakarta Pusat atau di mana, otomatis dia harus bangun lebih awal dan dia harus bergerak lebih cepat supaya sampai di kantor lebih cepat, lebih lebih pagi. Dan begitu mau pulang pun demikian. Dan saya lihat, iya, gaya hidup seperti itu membuat fokus saya terhadap Tuhan jadi teralihkan, bahkan lebih harusnya slow hidup dengan Tuhan, kayak slow begitu dong. Jadi punya waktu berdoa lebih banyak, baca Alkitab lebih banyak. Tapi waktu hidup di kota, orang punya apa ya, hubungan dengan Tuhan jadi lebih cepat juga karena kita harus cepat ini. Kalau kita terlalu lama baca Alkitabnya, kita belum mengerti apa jawaban, kita sudah harus cepat kan, sudah mau tutup, kita dikejar oleh waktu dong. Jadi makanya memang kenapa memang Tuhan bawa supaya selain orang punya keselamatan, orang punya kesehatan, ternyata Tuhan mau bawa supaya orang punya hubungan dengan Tuhan itu lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Kalau orang terlalu cepat kan memang agak susah. Dan apa ya, kalau orang sudah terbiasa dengan hidup dengan Tuhan lambat begitu, sampai maksudnya terbiasa lambat, terbiasa terlalu lama hidup dengan Tuhan, saat di surga orang tidak akan bosan. Kalau hidup kayak terburu-buru, kayak itu kan membosankan. Jadi makanya itulah kenapa Tuhan mau bawa orang dari kota pergi ke desa. Dan sebenarnya tidak ada tempat yang aman. Semua di dunia ini, mau di desa, mau di kota, bencana itu akan datang. Kayak contohnya, karena waktu saya bilang rumah saya itu, sebenarnya posisi rumah saya di gunung itu, kemiringannya mungkin 180 derajat. Sangat miring. Mungkin ada teman-teman saya di sini yang sudah pernah pergi ke rumah saya. Dan di atas rumah saya itu, naik lagi ke atas itu, ada banyak sekali batu. Dan sebenarnya keraguan saya gini, Tuhan, kalau dia gempa, mungkin batu-batu ini akan turun dan menimpa rumah saya. Tapi waktu itu saya sempat ragu, Tuhan, kayaknya saya harus pindah tempat country living, tidak di tempat ini. Tapi Tuhan, saya punya tanah cuman di sini. Cuman ini tanah. Jadi saya bilang, kalau begitu bagaimana? Saya berusaha untuk meyakinkan diri saya bahwa itu tempat yang Tuhan sudah pilih untuk saya. Akhirnya saya telepon teman saya yang sudah country living di Gunung Salak. Saya bilang, Kak, kayaknya saya harus ganti tempat country living. Soalnya posisi rumah saya seperti mengkhawatirkan kalau nanti saya ceritakanlah semua kegalauan saya. Dan dia cerita sama rumah saya pun posisinya sama dengan rumahmu, Dek. Dan dia kasih tahu, tahun lalu di gunung ini terjadi longsor dan banjir bandang. Kayak maksudnya air banyak. Dan kau tahu, longsor itu dan banjir itu tidak mengenai rumah saya. Justru agak jauh sedikit. Dan saya pikir, iya ya, kalau memang Tuhan yang bawa saya ke tempat ini, Tuhan yang sama pun yang menjanjikan keselamatan. Dan itu menuntut saya untuk lebih banyak saya bertelut dan bergantung kepada Tuhan. Saya manusia fana, Tuhanlah yang kekal. Dan dialah yang bisa mengatasi segala sesuatunya. Saya, oh iya.
memang waktu teman-teman yang ada yang ikut ini pun, orang ajak-ajak, ayolah kita pergi sama-sama ke Lowatak, biar kita sama-sama di sana. Karena terus terang, di tempat country living saya cuman saya dan keluarga saya. Itu pun pertama kali kami pergi ke sana, di tempat kami itu tidak ada orang yang lewat. Hampir tidak ada orang yang lewat untuk pergi ke kebun. Tapi Ya, setelah kami sudah buat rumah di situ. Ada banyak orang yang sudah mau lewat di depan rumah kami. Orang pergi cari daun woka, orang pergi potong kayu, bahkan sudah ada yang buka kebun di atas. Dan dia orang Katolik. Dia buka kebun di atas, dekat kebun kami. Jadi saya rasa iya ya, Tuhan kalau memang Tuhan bawa di tempat ini, Tuhan akan tolong saya. Dan saya tahu di mana saja saya tinggal pasti akan ada bencana, namanya masih tinggal di dunia. Itu berarti selagi saya masih ada di dunia, saya harus terus bergantung sama Tuhan karena kalau mau tinggal di tempat ini, resiko memang besar. ya, Ya, mungkin sama dengan di kota juga akan mengalami itu. Tapi yang mau dibangun di situ sebenarnya bukan rumahnya, bukan persiapannya juga, tapi hati saya. Sudah tidak hati saya bangun untuk dekat dengan Tuhan. Yang paling penting kayaknya memang hati yang Tuhan mau untuk dibangun. Bukan cuma sekedar tempat tinggal, bukan cuma sekedar persiapan makanan atau tempat yang aman. Memang yang mau dibangun adalah hubungan saya, hati saya, apakah masih bergantung kepada Tuhan atau tidak seperti itu. ya. Terima kasih. Terima kasih, Sister, untuk berbagi pengalamannya, dan saya percaya ini menguatkan kita untuk bertumbuh terus dalam uh, firman Tuhan, melihat pengalaman-pengalaman saudara-saudara kita, dan kita juga bisa mengalaminya, sehingga dari pengalaman-pengalaman ini menuntun kita untuk tidak melangkah di jalan yang salah dengan keputusan-keputusan kita, tapi justru dapat kekuatan untuk bagaimana kita bergerak, melakoni kehidupan di country living. Oke, saudara-saudara, terima kasih. Kita lanjut ya. Tinggal satu kutipan dan selesai. Maksud saya satu judul. Selesai dengan dulu kutipan ini. Sungguh mengerikan pemandangan yang terlintas di hadapan saya. Apa yang terkesan sangat dalam di benak saya adalah instruksi yang diberikan sehubungan dengan itu. Malaikat yang berdiri di sampingku menyatakan bahwa pemerintahan tertinggi Tuhan dan kesucian hukumnya harus dinyatakan kepada mereka yang terus-menerus menolak untuk tunduk patuh pada raja segala raja. Mereka yang memilih untuk tetap tidak setia harus diberitahukan dalam belas kasihan dengan penghakiman, agar jika mungkin mereka dapat dibangkitkan untuk menyadari keberdosaan dari tindakan mereka. Subjudul terakhir kita lihat bahaya bagi mereka yang tetap tinggal. Selaras dengan terang yang diberikan kepada saya mendesak orang-orang untuk keluar dari pusat populasi yang besar. Kota-kota kita meningkat dalam kejahatan dan semakin menjadi bukti nyata bagi mereka yang tetap tinggal di dalamnya, bahwa mereka melakukannya dengan resiko keselamatan jiwa mereka sendiri. Saudara-saudara, ini kutipan kita yang terakhir. Sebelum kita tutup, apakah masih ada tambahan, masukan, dan sharing mungkin dari saudara-saudara yang lain? Silakan. Iya. Ya, jadi kita lihat ya, ini bab 1 yang orang baca ini adalah dia punya inti yang kita lihat dari bacaan sampai ini kan sudah selesai ya bab 1 Iya, sudah. selesai. Jadi kenapa kita harus country living? Yang pertama yang kemarin Lali bahas itu karena kehidupan kerohanian kita itu kan satu, di mana kehidupan kerohanian itu akan lebih meningkat kalau tinggal di country, di pedesaan. Terus kedua, mengenai kesehatan kita. Kalau Ya, di kota, udara, minuman, dan mungkin makanan yang sudah nggak organik, kita makan setiap hari, itu kalau di kota kita punya air minum lebih bersih, udara lebih bersih, mungkin makanan kita tanam sendiri, kita tahu itu organik gitu. Jadi untuk meningkatkan kesehatan kita dan bukan mungkin ya, dan itu memang benar kalau kita bekerja atau
Kalau seperti keluarga Jupri sama Olive, mereka kan jalan gitu ya. Jadi itu kan olahraga itu kesehatan fisik itu akan lebih lebih meningkat kalau di pedesaan. Jadi kerohanian dengan fisik kita. Dan kemudian yang kita baca di sini yang yang belajar hari ini bahwa kenapa kita harus country living karena memang di kota-kota itu penghakiman itu akan datang untuk menghancurkan kota-kota, tapi bukan karena Tuhan membenci atau murka kepada mereka, tapi justru Tuhan mau selamatkan mereka. Dia Ya, izinkan malapetaka itu seperti Sodom dengan Lot. Tuhan mau selamatkan mereka, makanya Tuhan mau binasakan untuk supaya mereka keluar dari situ, karena kalau mereka di situ, mereka akan binasa gitu karena mengikuti kebiasaan-kebiasaan di situ. Nah, di sini juga kan dibilang bahwa Tuhan apa namanya? Yang kutipan yang Kopin baca terakhir ini bahwa semakin bukti nyata bagi mereka yang tetap tinggal dalamnya bahwa mereka melakukannya dengan resiko keselamatan jiwa mereka sendiri. Makanya karena Tuhan mau selamatkan kita, dia izinkan kota itu dibinasakan supaya kita keluar untuk keselamatan kita. Jadi kita lihat di sini country living ini message of love, bukan pekabaran kasih, bukan pekabaran yang menakutkan ya. Jadi ini yang kita lihat, dia punya garis besar yang so far kita lihat di bab 1. Dan kalau kita menghubungkan dengan pekabaran righteousness by faith, teman-teman, karena kan kalau kita lihat ya, untuk mengikuti Tuhan ini, kita bukan mengikuti Tuhan dengan ketakutan gitu. Kita ya, mengikuti Tuhan itu harus ada motif kasih. Lihat bagaimana Tuhan itu sudah mati di kayu salib. Dia kasih semua untuk kita supaya kita selamat. Dan pekabaran country living ini adalah pekabaran bukti kasih dia kepada kita untuk, hey, saya mau selamatkan kamu. Saya sudah berikan semua, saya mati di kayu salib supaya kamu selamat. Dan kalau kamu tetap tinggal di kota, susah untuk keselamatan kamu, untuk ya, keluarga kamu, ya, untuk kesehatan kamu. Jadi kalau kita pikir motifnya kasih itu untuk melangkah itu akan ringan gitu. Kalau kita pikirnya, oh Tuhan akan binasakan. Kalau enggak kamu akan hilang. Itu akan jadi lebih susah gitu loh. Tapi kalau kita lihat dalam konteks kasih Tuhan kepada kita, itu kita rasa kita akan berjalan dengan apa ya, dengan lebih ringan karena Tuhan, you die for me, you give everything for me. Tuhan mau selamatkan kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau saya selamat, Tuhan sudah mati untuk saya. Jadi saya mau juga untuk mengikuti Tuhan gitu. Karena kalau kita melakukan dengan motif-motif yang lain, bisa saja kita akan kembali lagi ke kota atau sudah di country living kita akan bersungut-sungut. Tapi kalau kita lihat pekabaran country living karena kasih Tuhan, waduh malah semua akan puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah melakukan hal itu untuk kita, untuk kasih pekabaran ini. Jadi itu yang kita lihat bahwa biarlah kita lihat dalam kasih Tuhan, pekabaran ini bukan gara-gara ketakutan atau apa atau oh, kalau kamu nggak bikin ini, memang kalau tinggal di kota, resiko kita hilang itu lebih besar daripada di country. Tapi kalau kita semua lihat itu dalam konteks bahwa Tuhan mau menyelamatkan saya dan keluarga saya itu, memang melangkahnya itu akan lebih lebih apa ya, nggak terbeban gitu loh. Karena kita tahu bahwa disinilah keluar di tempat yang Tuhan mau izinkan saya tinggal. Dan satu lagi komentar yang tadi keluarga Jupri kasih bahwa kita juga harus ingat bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Di buku Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman, Ellen White tulis ya waktu Tuhan Yesus mempelajari alam semesta ini yang menjadi bukunya, dia lihat bahwa semua di alam ini binatang-binatang itu mereka hidup untuk yang lain ya atau mereka punya kehidupan itu nggak selfish. Hanya satu yang selfish itu adalah manusia hidup untuk dirinya sendiri gitu. Sometimes kita country living hanya memikirkan untuk diri kita. Tapi kita lihat cerita Henok ya bahwa dia tinggal di country atau bukan di kota untuk mau menyelamatkan orang lain juga gitu. Jadi ya, saya bukan diri kita sendiri gitu. Kita menyadari bahwa Tuhan
mau menyelamatkan kita semua. Kita hidup di country juga untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan keluarga kita, sanak saudara kita atau teman-teman atau gereja kita yang butuh untuk mau keluar. Kita punya tempat untuk mereka gitu, dan bukan hanya itu, kita juga bisa menginjil ke kota untuk orang-orang. Jadi kita punya pikiran country living itu jangan sempit, bukan tempat pelarian, tapi bagaimana saya sudah Tuhan selamatkan, bagaimana sekarang saya mau menyelamatkan orang lain. Jadi itulah mungkin di bab 1 yang kita bisa lihat, dan mungkin pas pelajaran berikut-berikut kita bisa terang lagi dibukakan bagaimana apa tujuan kita di country living, apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk kita bisa melangkah dengan iman karena firman Tuhan juga mengatakan demikian. Oke Kak, thank you. Itu aja. Eh, terima Ya. kasih Sister Joy. Jadi saya anggap itu adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dan memang benar. Jadi sudut pandang kita melihat apa yang sudah akan pelajaran ini seperti apa yang sudah disampaikan Sister Joy, ya. Kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi saudara dan saya, ya. Jadi dengan cara memandang seperti itu kita akan melihat bahwa kasih Tuhan yang besar, ya, mau kita selamat, ya. Sister Olive juga bilang tadi, dalam konteks ini tidak ada beban buat kita karena ternyata Tuhan sayang, ya. Dan terima kasih saudara-saudara, Bible study kita sampai di sini. Biarlah apa yang kita Bentar, pelajari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, masih ada yang mau kasih tambahan, silakan. saya cuma mohon mau didoakan. Oke, Karena Tante Kori, ya. pelajaran ini saya sudah yakin betul. Amin, Dan amin. beberapa kali coba untuk melakukan ini, Ya, karena saya cuma sendiri ya. Anak-anak sih waktu lihat tanah, lihat apa semua mengantarkan. Pasti tahu itu, anak antar. Tapi untuk keyakinan untuk itu mereka belum. ya, ya. Ya sudah mulai, tapi dengan melihat-lihat mama, saya pikir teman ini, oh ini yang Tuhan tunjuk. Akhirnya mengecewakan. Kemudian dapat pelajaran, oh ini pasti ini. Jadi anak saya juga bilang, oh iya, dia yakin juga katanya. Mereka yakin, ya boleh mama dengan mereka. Mengecewakan juga, bukan mengecewakan gimana ya? Ya begitulah yang jadi. Dan akhirnya saya pikir waktu lalu yang Tuhan tunjuk-tunjuk itu sudah itu yang akan jadi teman saya country living. Dan sampai saat ini saya masih berencana, tapi saya minta Tuhan tunjukkan siapa yang bisa dengan saya. Ya, Tolong didoakan. ya. Terima kasih pelajarannya. Ya, makasih Puji Joy, Tuhan, terima Tante kasih. Kori. Terima kasih. Kita akan doakan Bible study kita sampai di sini. Terima kasih saudara-saudara untuk partisipasinya, untuk sama-sama sudah hadir dan bergabung. Kita akan tutup dengan doa.